Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukses dan bahagia selalu untuk kamu sekeluarga. Jumpa lagi di video live reading untuk zodiak Aries. Masih di bulan Oktober 2024. Kali ini sifat readingannya timeless ya, karena aku mau lebih sering lagi upload video kamu Aries. Semoga video live reading kali ini bisa relate dan resonate ke kamu semua, oke? Terima kasih banyak buat kamu semua yang sudah like, share, dan subscribe channel ini, karena tanpa kamu semua channel ini tidak berarti apa-apa. Oke, Aries, energi general love reading untuk asmara dan percintaanmu 7 hari ke depan. Oke, di overall energy bottom of the deck ada the Fool, strong Aries. Untuk overall kartu aku agak ngantuk ya, maaf ya. Overall kartu klarifikasi kamu ada Ten of Pentacles. Untuk spread future outcome ada Five of Pentacles, Ten of Swords, dan the Sun. Kalau misalkan ini future outcome sekaligus current feeling atau situasi hati, pikiran, dan perasaan kamu, kenapa di sini untuk overall energy bottom of the deck the Fool dan Ten of Pentacles ini bukan untuk kamu Aries? Ataukah kamu sedang bertindak dalam tanda kutip, sedang bertindak sebagai seorang emperor, the emperor. Saat ini kamu sedang dalam berenergi di emperor, saling menasehati ya, saling menghargai, memberikan saran terbaik, petunjuk kepada seseorang. Tapi orang yang meminta bantuan, saran, nasihat, petunjuk, atau kebijaksanaan atau apapun itu seperti membuatmu kecewa di sini. Kalau misalkan sebelumnya, kalau di love reading kamu minggu lalu judulnya apa ya? Aku lupa. Udah aku hapus lagi di catatan aku. Semuanya gak aku hapus, nggak kamu aja ya. Aku nyontek ke buka channel aku lagi. Aku lupa ya. Kalau misalkan kamu sedang dalam ya seperti sedang peduli, seperti sedang mempedulikan seseorang, di situ ada sebuah kedekatan ya, situationship. Cuma kamu menganggapnya tuh mungkin terlalu serius, Aries. Kalau misalkan dia benar apa yang aku sampaikan energinya tadi, kamu bertindak sebagai seorang the emperor, bukan the fool. Seorang the emperor yang sedang menasihati, memberikan saran, sedang caring ya. The emperor itu perwujudan dari 4 king ya, King of Pentacles, King of Wands, King of Swords, dan King of Cups. Kamu sedang dalam caring, loving, nurturing sama seseorang, terus kamu menganggapnya lebih dari seorang teman atau seorang mantan. Ini akibatnya Five of Pentacles. Mungkin di antara kamu ada yang dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini kamu sedang dalam kondisi, ada sebagian dari kamu yang kurang sehat ya, ada yang sakit ya. Insya Allah semoga diberi kesembuhan, semoga cepat sembuh. Nah di sini kamu seperti ditinggal sendiri, abandon ya, bukan abundance, abandon. Di sini ada seperti kamu seperti energi kesepian ya, lonely, alone but not lonely. Kidding ya. Nah di sini
apa ini, Five of Pentacles diklarifikasi Four of Swords, dan ini apa ini, King of Swords in reverse. Karena energinya pedang, jadi kamu merasa King of Swords in reverse ini apa ya tadi ya, entah belum bisa mengambil keputusan, atau merasa kamu dealing dengan seseorang yang egois, hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan kamu setelah kamu memberikan sebuah kebaikan ke dia. Jadi ibaratnya kasarnya di sini, maaf ya Iris ya, kasarnya di sini air susu dibalas air tuba. Nah mungkin seperti itu kasarnya ya. Nah kalau misalkan benar seperti pepatah air susu dibalas air tuba, ya akhirnya kamu feeling left out in the cold. Left out in the cold di sini, merasa sepi ya, merasa ditinggalkan, abandon, merasa diacuhkan. Kok gue jadi nggak dihargai begini nih gitu kan? Karena apa? Karena aku yakin sebelumnya kamu sudah memberikan minimal ya, di saat kamu sedang dalam energi di Emperor, kamu all out di situ. Kamu berikan semuanya sampai apa yang dibutuhkan oleh orang yang kamu dealing dengan kamu itu kamu berikan sama dia. Energi kamu selain di Emperor, klarifikasinya Six of Pentacles di situ. Sayangnya di sini kesepian kamu ya, loneliness kamu ya, atau kamu bahkan merasa orang yang di link kamu tuh hanya mementingkan keuntungan dia sendiri, atau dia hanya mempedulikan dirinya sendiri tanpa mempedulikan kamu. Kasarnya air sudah dibalas air tuba. Di sini kondisinya lebih parah. Ten of Swords diklarifikasi oleh The Moon dan apa ini, The Tower in reverse. Kamu merasa sakit hati, dikecewakan. Karena apa? Di sini dijelaskan, ada kata keterangan di sini, karena dia membuat kamu cemburu. Karena dia merubah pikiran. Karena dia berubah pikiran. Aku nggak tahu dia berubah pikiran. Oh ini. Ada sesuatu hal yang nantinya akan menjadi sebuah kejelasan bahwa kamu, mengapa kamu seperti berenergi dikecewakan, disakiti, dikhianati seperti ini, yang membuat kamu benar-benar jealous, benar-benar jealous ya, 100% jealous. Karena apa? Karena ada sebuah kejelasan mungkin dari seorang Leo. Mungkin kamu selain dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn, kamu dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius, tapi ada yang dealing dengan Leo juga di sini, The Sun. Ada sebuah kejelasan, ternyata orang yang dealing dengan kamu, dia itu ingin memperbaiki hubungannya dengan seorang The Empress. Jadi kamu bisa menyimpulkan, oh ternyata dia berubah pikiran, ini maksud dan tujuannya untuk memperbaiki, ingin membangun lagi, rebuild, membangun lagi, memperbaiki, fixing, rebuild, membangun, memperbaiki, renovasi dengan seorang The Empress. Entah itu dalam bentuk hubungan percintaannya dia, atau hubungan pekerjaannya, hubungan kerjasamanya, atau apapun itu bentuknya. Intinya di sini ada energi ingin memperbaiki. Entah dia fixing a broken heart di sini dengan seorang The Empress, aku nggak tahu. Tapi di sini akhirnya kamu mengetahui semuanya dengan jelas, sejelas-jelasnya.
Maksud dan tujuan dia apa? Ingin mengawali sebuah hidup yang baru, ingin memiliki sebuah keluarga yang bahagia, hubungan percintaan yang bahagia. Dia ingin memperbaiki hubungannya dengan seorang di Empress, mungkin untuk masa depan kebahagiaan percintaannya dia sendiri. Ingin memiliki sebuah hubungan yang harmonis, yang stabil, yang mapan, yang nyaman, yang tidak beresiko apa-apa. Cuma sayangnya belum dikomunikasikan ini. Tapi jika dia cross watcher ya, kalau misalkan ada yang nonton, kalau misalkan orang yang dealing dengan kamu Aries mengerti, imannya tebal, imannya kuat, selalu mendekatkan diri sama Allah ya, dia akan selalu diberikan petunjuk. Dan dia sebenarnya ini sudah di jalur yang benar, di jalan yang benar, demi sebuah kestabilan, kesuksesan, keberkahan. Ini yang luar biasa. Selain itu, dia ingin memperjuangkan sebuah hubungan jangka panjang juga. Dia nggak melihat dari segi keuangan, mungkin segi keuangan orang yang dia maksudkan mungkin, atau orang yang dia cintai mungkin. Dia hanya ingin nyaman, stabil, tentram, damai, sukses, bahagia, gemaripah lo jinawi. Dia ingin memperjuangkan ini, Ten of Pentacles. Nggak tanggung-tanggung Ten of Pentacles, sampai anak cucu. Jangka panjang ini, long term commitment. Karena orang yang dia maksudkan, dia punya orang yang dia cintai Aries. Orang yang dia maksudkan ini adalah kebahagiaannya. Hanya dia yang membuat dia bahagia. Walaupun kartu The Sun ini adalah kartu paling bahagia di spread kartu future outcome ini, tapi dia punya kebahagiaan lain selain kamu. Dan dia ingin memperbaiki, memperjuangkan, membangun kembali hubungannya dengan seorang di Empress, mungkin tanpa harus dikomunikasikan dengan kamu. Ini yang mungkin tidak diceritakan banyak kepada kamu Aries. Karena apa? Karena ada ketakutan tersendiri dari dalam dirinya dia yang mungkin tidak perlu diceritakan ke kamu. Karena kalau diceritakan ke kamu, takutnya kamu jealous ya tambah parah. Di sini kamu sudah merasa diacuhkan ya, tidak dipedulikan, tidak diperhatikan. Ada sebagian dari kamu yang sakit, dan kamu menganggap bahwa dia selama ini dalam kurun waktu bulan September atau 2 minggu yang lalu lah ya, atau bulan kemarin, seperti kamu tuh sudah tidak diperhitungkan lagi gitu. Tapi kalau misalkan kamu menganggapnya secara serius, sebenarnya ini ada ada ketidaksepahaman sebenarnya sih. Kalau misalkan kamu terlalu menganggap dia serius, maksudnya begini, kadang orang yang curhat sama kita, apalagi mantan ya, kalau curhat sama kita tentang orang yang dia cintai, emang otomatis kita jealous. Aku juga pernah seperti itu. Ketemu mantan, dia cerita sama mantan setelah udahan sama aku, setelah break up sama aku, dia pacaran dengan 3 orang yang berbeda. Wow, sakit juga kan. Wah, setelah sama aku dia pacaran 3 kali. Gimana gitu. Nah, sedangkan ya ini baru rencana Aries, yang mungkin tidak diceritakan ke kamu. Cuma karena ada kejelasan nantinya, ya aku nggak tahu, mungkin kejelasan dari dia langsung, atau sebuah kejelasan yang kamu ketahui dari orang lain, mungkin dari Pisces atau Scorpio ya, atau Libra, Gemini, Aquarius mungkin, yang bercerita ke kamu, yang akhirnya membuat kamu ini luar biasa cemburu buta di sini. Tapi cemburu kamu benar, ternyata benar.
kejelasan yang akan kamu dapatkan nanti yang benar-benar membuat kamu jealous. Ini yang membuat kamu kecewa dan sakit hati. Tapi Aries, terkadang cinta kan gak harus saling memiliki, betul. Kalau misalkan kita sudah selama ini dari masa lalu, mulai dari rentang waktu masa lalu, dari beda timeline ya, sampai saat ini kamu sudah all out, selalu memberikan yang terbaik kepada orang yang kamu cintai, entah kepada mantan kamu juga pernah kan kamu cintai kan. Nah, apapun bentuk kebaikanmu yang sudah kamu berikan kepada orang yang sudah pernah dealing sama kamu, itu nanti akan ada waktunya untuk memetik kebaikan yang sudah kamu tanam, Aries. Jadi kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu kecewa. Ini hanya proses, bukan karma. Ini bukan karma, Aries. Ini proses. Supaya apa? Ini ada pengalaman berharga buat kamu, ada pelajaran yang berharga buat kamu, buat dia juga, yang bisa kamu ambil hikmahnya, yang bisa kamu jadikan pelajaran di kemudian hari, supaya di suatu saat nanti insya Allah mudah-mudahan jangan sampai terulang kembali seperti ini ya. Semakin kita bisa belajar dari pengalaman kita yang dulu, semakin besar juga jiwa kita, hati kita, dan cinta kita. Gimana cinta kita? Oh gini. Okay, Aries, this is your reading. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum. Until next time.